Semuanya, perkenalkan saya Sinta Selipridasari Ginting dengan NIM 42033310333. Saya dari kelas PSPK 2020C dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ikatan logam. Stay tune terus ya. Aja kita ke pembahasannya. Ikatan logam adalah terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Selanjutnya, ciri-ciri ikatan logam. Ciri-ciri ikatan logam ada 4. Yang pertama, terbentuknya dari unsur-unsur logam. Yang kedua, atomnya saling berbagi elektron valensi. Yang ketiga, elektron valensinya bergerak bebas membentuk lautan elektron. Yang keempat, ikatan antar atom sangat kuat. Sifat-sifat ikatan logam. Yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Maksudnya yaitu, ikatan logam memiliki ikatan yang kuat dari elektron-elektron valensinya yang terdelokalisasi sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk dapat mengurai ikatan kuat logam. Hal tersebut membuat logam memiliki titik didih serta titik leleh yang tinggi. Yang kedua, kelenturan. Ikatan logam yang terbentuk dari laut elektron membuatnya memiliki sifat lentur sehingga logam dapat ditempa, dipipihkan, dan dibentuk tanpa hancur seperti saat kaca ditempa oleh palu. Dilansir dari Chemistry Abstracts, lautan elektron mengelilingi proton seperti bantalan sehingga saat logam ditempa dengan palu, proton akan diatur ulang dan lautan elektron kembali mengelilinginya. Struktur atom ikatan logam tidak retak atau rusak saat ditempat, melainkan hanya berubah bentuk. Konduktivitas listrik dan thermal. Ikatan logam memberikan sifat konduktivitas atau membuat logam dapat menghantarkan baik listrik dan panas. Hal ini dikarenakan adanya lautan elektron valensinya dalam logam. Elektron yang terdelokalisasi tersebut bergerak bebas membawa panas atau listrik dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang keempat, daktilitas. Logam memiliki sifat daktilitas yaitu ia dapat menahan kegabungan tanpa mengalami kerusakan. Misalnya, logam dapat ditarik maupun digerakkan tanpa putus. Yang kelima, berkilau. Hampir seluruh jenis logam terlihat berkilau ataupun mengkilat. Hal tersebut dikarenakan lautan elektron valensi yang memantulkan foton atau partikel cahaya yang mengenai permukaan logam. Kita sampai kepada pembentukan logam. Ikatan logam terdiri dari atom-atom unsur logam yang saling berikatan dan tersusun sangat rapat. Elektron valensi atau elektron kulit terluar. Dari masing-masing atom, logam saling tumpang tindih dan mengakibatkan elektron valensi dapat bergerak dengan bebas atau terdelokalisasi. Elektron valensi yang terdelokalisasi tersebut terus bergerak ke sana kemari, membentuk suatu keadaan yang dinamakan dengan laut elektron. Sehingga dapat dikatakan bahwa atom-atom dalam ikatan logam saling berbagi dan menggunakan elektron valensi secara bersamaan. Elektron yang bergerak bebas atau terdelokalisasi menghasilkan gaya tarik-menarik yang kuat dalam ikatan logam. Semakin besar jumlah elektron valensinya, maka akan semakin meningkat muatan positif pada ion logam dan elektron terdelokalisasi, sehingga ikatan antar logamnya akan semakin kuat. Ikatan logam yang pertama yaitu emas. Unsur logam emas memiliki struktur sifat yang lunak dan memiliki warna bentuk kuning terang yang biasa dipakai untuk perhiasan dan juga alat-alat elektronik. Yang kedua, perak. Logam perak adalah sebuah logam yang mudah untuk dibentuk, mempunyai warna dasar putih abu-abu, adalah konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Logam ini biasanya dipakai sebagai perhiasan dan peralatan yang berdasarkan perak. Yang tiga, tembaga. Logam tembaga adalah logam yang mudah untuk dibentuk dan mempunyai warna putih keperakan. Jenis logam yang paling baik dipakai untuk membuat kaut listrik adalah tembaga. Tembaga biasanya dipakai sebagai bahan tangki air panas, kabel listrik, dan campuran kuningan dan kupronikel. Teori lautan elektron disampaikan oleh dua ilmuwan yang bernama Drude pada tahun 1902 dan temannya Lorentz pada tahun 1916.
lautan elektron yaitu kisi logam tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak yang dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Ikatan logam itu terbentuk karena adanya unsur logam dengan unsur logam melepaskan elektron satu persatu dan menerima muatan satu persatu. Contoh teori lautan elektron yaitu kami ambil senyawa Na. Jadi dapat kita lihat pada slide saya yaitu ini ikatan logam terbentuk antara kation logam dan elektron valensi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai ikatan logam. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye.